Shalom saudara yang kekasih, bila ada hal-hal penting yang harus dirubah atau terjadi perubahan dari perjanjian lama kemudian berubah di zaman perjanjian baru, dan hal itu adalah hal yang penting, Allah sudah pasti akan memberitahukan itu kepada para penulis Alkitab untuk dicatat dalam Alkitab. Nah, saya akan membacakan satu ayat dari buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua yang ditulis oleh Rasul Lukas. Kita akan baca ayat atau Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya buku Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus itu ditulis oleh Lukas dalam bukunya yang pertama. Tentu dalam buku yang kedua yaitu buku Kisah Para Rasul, Rasul Lukas juga mencatat tentang kisah-kisah yang lain yang dilakukan bukan hanya oleh Yesus tapi oleh para rasul. Kemudian ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, kepada para rasul maksudnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Maksudnya melakukan penampakan-penampakan. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Lalu dengarkan ini saudara. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat ini memberikan kita informasi yang penting. Bahwa Allah itu selama 40 hari, tentu 40 hari ini saudara adalah waktu yang cukup bagi Yesus untuk menerangkan atau menyatakan kepada murid-muridnya, kepada para rasul, perubahan-perubahan yang ia lakukan sesudah ia terangkat ke surga atau sesudah ia mati maksud saya. Dan itu sudah pasti akan ditulis oleh Lukas. Karena Lukas mengatakan ia menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dan Yesus punya waktu 40 hari dalam penampakan-penampakannya kepada para rasul, kepada murid-muridnya. Yesus sudah pasti memiliki kesempatan untuk mengatakan ada perubahan yang terjadi. Contohnya perubahan hari Sabat, hari perbaktian dari hari Sabtu ke hari Minggu. Sudah pasti akan dicatat oleh Lukas. Tetapi Lukas sebaliknya mencatat bahwa Yesus itu menurut kebiasaannya pada hari Sabat beribadah di rumah ibadat, membaca dari Alkitab pada hari Sabat. Demikian juga para rasul. Juga Lukas mencatat para rasul itu juga beribadah pada hari Sabat. Jadi kalau ada perubahan yang terjadi sudah pasti tercatat, tapi kita sayangnya tidak menemukan perubahan itu. Apa tandanya? Tidak ada perubahan hari perbaktian. Hukum Allah, di mana hukum keempat adalah hari Sabat, tetaplah hari yang kudus, hari yang Allah sendirikan untuk menjadi hari ibadah. Saya mengajak saudara, selagi masih ada kesempatan, telitilah Alkitab saudara, dan saudara akan dapati bahwa hari Sabat, hari Sabtu, tetaplah hari ibadah yang Yesus teladankan bagi kita. Tuhan memberkati.